Silakan duduk saudara. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu. Kalau sampai saat ini kita ada, sebagaimana ada tentu karena berkat Tuhan, cinta Tuhan, kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tema khotbah pada saat ini yaitu jadilah pribadi yang dengar-dengaran. Tentu dengar-dengaran terhadap firman. Jadilah pribadi yang dengar-dengaran. Kita akan lihat ayatnya di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Tentu ayat-ayat ini saya yakin sudah sering kita dengar atau barangkali kita sudah baca ya. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 mulai dari ayat yang pertama, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Median 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Median berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Median itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Median, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Ayat yang ke-6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Median itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan. Sekali lagi tentu kita sudah sering mendengar ayat ini. Tetapi satu hal saudaraku yang perlu kita ketahui bahwa kita tahu bahwa Allah itu sangat mengasihi bangsa Israel. Allah sangat mencintai bangsa Israel. Dan kalau boleh kita bisa katakan Allah itu saudaraku, bagi bangsa Israel itu Allah itu adalah spesial di hadapan Allah. Bangsa Israel itu spesial di hadapan Allah. Dan Alkitab mengatakan bahwa bangsa Israel itu adalah pilihan Allah. Wow, saudaraku itu sungguh luar biasa. Artinya apa? Allah begitu peduli dengan bangsa ini. Allah begitu perhatian terhadap bangsa ini. Kalau kita melihat dengan cermat bagaimana kepedulian Allah terhadap bangsa Israel. Kalau kita melihat dengan teliti bagaimana perhatian Allah terhadap orang Israel itu sungguh luar biasa. Namun saat ini saya akan hanya memberikan paling tidak 2. Bagaimana kepedulian Allah, bagaimana perhatian Allah kepada bangsa spesial ini, yaitu orang Israel. Tentu kita sudah ingat kisah tentang bagaimana orang Israel ketika tinggal di Mesir kurang lebih 400 tahun saudaraku. Bagaimana bangsa ini mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Bangsa ini mengalami penindasan yang begitu dahsyat. Bangsa ini mengalami satu penderitaan yang begitu luar biasa. Allah memperhatikan bagaimana penderitaan yang dialami oleh orang Israel. Sehingga apa? Allah mengirimkan Musa. Allah mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel. Dari tekanan, dari penindasan, dari penganiayaan. Keluar menuju ke satu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yaitu tanah Kanaan. Di mana Alkitab mencatat tanah itu penuh dengan susu dan madu. Dan buktinya apa? Benar. Seperti minggu yang lalu saya katakan. Walaupun melihat kedahsyatan Tuhan. Orang-orang Mesir semua ditenggelamkan oleh Tuhan. Ini satu bukti saudaraku. Perhatian Allah kepada umatnya. Orang Israel lepas dari Mesir. Dan
Apakah sampai di situ perhatian Tuhan? Tidak. Ketika orang Israel merdeka tahun 1948, bagaimana pertolongan, penjagaan, campur tangan Allah kepada bangsa ini. Ketika bangsa Israel merdeka, rupanya kemerdekaan itu membuat orang-orang Arab atau negara-negara Arab di sekitar orang Israel tidak senang. Sehingga apa yang dilakukan oleh negara-negara Arab yang ada di sekitar itu, mereka bersekutu, mereka berkumpul untuk menghancurkan bangsa Israel. Bahkan ada yang berkata akan menenggelamkan bangsa Israel ke laut. Wow, saudaraku, ada 5 negara Arab yang berusaha menghancurkan bangsa Israel. Kalau menurut hitung-hitungan, saudara, bangsa Israel pada waktu itu baru merdeka beberapa hari. Pada waktu itu bangsa Israel tidak memiliki tentara profesional, saudaraku. Penduduknya pun juga sedikit dibandingkan dengan 5 negara Arab yang ada di sekitarnya. Menurut hitungan pasti kalah. Jumlah tentara kalah, pengalaman saudaraku tentaranya pun juga belum terlalu profesional. Secara manusia pasti kalah. Tetapi sekali lagi, perhatian Allah terhadap bangsa pilihannya itu luar biasa. 5 negara Arab dikalahkan oleh orang Israel. Amin, saudara. Dan saya yakin ini bukan kemampuan bangsa yang baru merdeka, yang terkenal perang 6 hari ya. Saya yakin ini bukan kemampuan dari bangsa Israel, tetapi ini karena campur tangan Allah. Amin, saudara. Saudara yakin ini karena campur tangan Allah? Amin. Nah, dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan saudara dan saya. Kita ini adalah Israel rohani. Artinya apa? Kita ini juga spesial di pemandangan Allah. Saudara yakin kita spesial di pemandangan Allah? Amin. Alkitab mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Orang percaya diangkat posisinya menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Dengan kata lain, kita ini umat pilihan Allah. Luar biasa, saudaraku. Dan itu dibuktikan sampai Yesus rela mati. Yesus rela disalib. Yesus rela diludahi. Yesus rela ditikam lambungnya. Yesus rela dimahkotai duri. Karena apa? Kita ini bangsa pilihan Allah. Kita ini spesial di pemandangan Allah. Tujuannya apa sampai Yesus rela menderita? Agar kita mewarisi kerajaan Allah. Luar biasa, saudaraku. Dan bukan cuma kita nanti akan masuk surga. Bukan cuma hidup kita dipindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Tetapi selama kita hidup di dunia, Tuhan juga tidak membiarkan kita mengalami kesusahan. Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan segala kelimpahan. Jadi bukan hanya kita ini, bukan hanya masuk surga nantinya, itu amin. Tetapi di saat kita masih hidup di dalam dunia ini, Tuhan katakan kamu bukan hanya hidup, tetapi hidup dalam segala kelimpahan. Luar biasa. Mengapa? Sekali lagi, kita umat pilihan Allah. Allah begitu peduli dengan hidup kita. Allah begitu perhatian kepada kita. Ini sungguh luar biasa. Tetapi kalau saudara kembali melihat ayat yang sudah kita baca tadi. Sekalipun bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Sekalipun bangsa Israel ada spesial di pemandangan Allah. Ayat-ayat yang kita baca tadi, rupanya bangsa Israel mengalami tekanan. Rupanya bangsa Israel mengalami satu penderitaan yang sangat berat.
yang dilakukan oleh orang Median maupun orang Amalek. Mereka menekan orang Israel. Sehingga kalau saudara membaca ayat tadi, orang Israel menjadi orang yang takut, saudaraku. Apa yang dilakukan oleh orang Israel? Sampai mereka membuat tempat-tempat perlindungan. Saking takutnya mereka membuat tempat-tempat perlindungan. Mereka sembunyi di dalam gua-gua, saudaraku. Saking takutnya sama orang Median. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Alkitab tadi juga mencatat bagaimana orang Israel bercocok tanam, orang Israel menabur, orang Israel menanam. Sudah ditunggu beberapa saat, sudah mulai berbuah, sudah mulai kelihatan hasilnya. Tiba-tiba apa? Semua tanaman itu dirusak oleh orang Amalek. Semua tanaman itu dirusak oleh orang Median. Dan firman yang kita baca tadi, itu membuat orang Israel miskin. Itu membuat orang Israel jadi melarat. Kalau kita melihat dari kisah ini, sepertinya Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan umat pilihannya. Sepertinya Tuhan sudah tidak mau tahu lagi dengan umat yang dikatakan spesial di hadapan Allah. Apakah kenyataannya begitu? Tentu tidak. Tetapi mengapa Tuhan izinkan umat pilihannya? Mengapa Tuhan izinkan umat yang di pemandangannya adalah spesial harus mengalami penderitaan, harus mengalami ketakutan, harus mengalami kemiskinan? Mengapa hal ini? Nah, inilah yang kita akan kupas bersama-sama. Saudaraku, semuanya itu Tuhan izinkan untuk apa? Mendisiplinkan umat Allah. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Sekali lagi, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Bukan berarti Tuhan kejam, tidak, saudaraku. Tetapi Tuhan mendisiplinkan umatnya agar mau kembali kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat, saudaraku. Karena apa? Pada waktu itu, saudaraku, orang Israel melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Pada waktu itu orang Israel melakukan satu kejahatan dan itulah yang membuat Tuhan sedih. Nah, kita nanti akan lihat kejahatan apa yang dilakukan oleh orang Israel. Sehingga terpaksa Tuhan mendisiplinkan orang Israel. Kejahatan apa yang dilakukan oleh orang Israel sehingga Tuhan luaskan orang Median, orang Amalek menekan mereka. Nah, ada kalanya, saudaraku, ada kalanya, jujur saja, ketika dalam hidup ini terjadi sesuatu, kita langsung menyalahkan keadaan. Kita langsung menyalahkan orang lain. Orang lain yang kita jadikan kambing hitam. Sering, saudaraku, padahal tanpa kita sadari ada sesuatu yang tidak kita sadari telah kita lakukan. Barangkali kita sudah mulai tidak dengar-dengaran lagi terhadap Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh orang Israel. Kita lihat apa yang dilakukan oleh orang Israel sampai Tuhan izinkan orang Israel mengalami satu ketakutan. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang sudah kita baca tadi. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Inilah yang menyebabkan kenapa Tuhan izinkan orang Median menekan mereka. Inilah alasannya kenapa orang Amalek harus bikin susah umat kepunyaan Allah. Kenapa? Orang Israel telah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita. Sekali lagi, sering kali tanpa kita sadari, kita telah melakukan satu kejahatan yang tanpa kita sadari,
Sehingga ketika terjadi sesuatu menimpa dalam hidup kita, kita langsung menyalahkan keadaan. Padahal Tuhan izinkan semuanya itu agar kita kembali sadar. Amin, saudaraku. Agar kita kembali ingat. Orang Israel telah melakukan kejahatan. Sehingga dia harus mengalami penderitaan. Apa kejahatan orang Israel? Sehingga sampai Tuhan luaskan orang Midian, orang Amalek menekan dia. Ini kejahatan orang Israel. Ayat yang ke-10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Ini kejahatan orang Israel. Sebelum orang Israel mendiami tanah di Amori. Orang Amori, saudaraku. Tuhan sudah bilang, orang Israel, tanah-tanah orang Amori, tanah-tanah orang Kanaan, tanah orang-orang Yebus akan kuberikan kepadamu. Tetapi ada pesan yang perlu kamu dengar. Ketika kamu nanti tinggal di sana, pesan, jangan sampai kamu menyembah Allahnya orang Amori. Ketika nanti kamu sampai di Kanaan, jangan sampai kamu menyembah Allahnya orang Kanaan. Ketika nanti kamu menduduki daerah Yebus, jangan sampai kamu menyembah Allahnya orang Yebus. Ini firman Tuhan. Tetapi faktanya apa? Alkitab mencatat orang Israel tidak mendengarkan firman Tuhan. Orang Israel tidak mendengarkan firman Tuhan. Dan perlu digarisbawahi, rupanya yang namanya kejahatan itu bukan cuma membunuh. Yang namanya kejahatan itu bukan cuma merampok. Yang namanya kejahatan itu bukan cuma menipu. Tetapi Alkitab katakan ketika orang Israel tidak mendengarkan firman, di pemandangan Tuhan itu sudah sebuah kejahatan. Amin, saudara. Jadi jangan berpikir aku tidak pernah berbuat jahat. Tetapi ketika kita mulai tidak mendengarkan firman, melakukan apa yang dilarang oleh firman, seperti tadi, jangan menyembah Allahnya orang Amori, tetapi orang Israel menyembah Allahnya orang Amori. Karena apa? Tidak mendengarkan firman. Jadi yang namanya kejahatan sekali lagi bukan hanya menipu, memang itu sebuah kejahatan. Bukan hanya merampok, memang itu sebuah kejahatan. Tetapi ketika saudara dan saya tidak mendengarkan firman, itu juga sebuah kejahatan. Dan kita lihat dampak kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel. Tuhan izinkan orang Midian menekan mereka selama 7 tahun. Wow, saudaraku. Hanya tidak dengar terhadap firman Tuhan. Tuhan luaskan orang Midian menekan orang Israel selama 7 tahun. Satu kurun waktu yang tidak pendek juga, saudaraku. Jadi ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Jadi jangan langsung kita menyalahkan Tuhan ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita. Atau menyalahkan teman bisnis barangkali ketika terjadi sesuatu dalam bisnis kita. Ada kalanya Tuhan izinkan semua itu terjadi karena mungkin kita telah melakukan kejahatan. Bukan mencuri, bukan membunuh, tetapi barangkali kita sudah tidak dengaran lagi terhadap firman Tuhan. Terpaksa Tuhan mendisiplinkan kita. Sekali lagi saya tekankan, jangan sampai saudara salah menafsirkan ayat ini. Jadi ketika Tuhan mendisiplinkan kita, bukan berarti Tuhan kejam, bukan berarti Tuhan marah kepada kita. Tetapi itu juga satu bukti kasih Tuhan
kepada kita. Amin, saudara. Seandainya saudara punya anak nakal, pasti mungkin kita marah. Mungkin kita juga pukul di pantat. Tujuannya bukan kita bikin susah anak. Tujuannya bukan kita bikin anak itu sakit. Tujuannya apa? Agar anak itu jadi baik. Karena apa? Kita mengasihi anak itu. Kalau kita tidak mengasihi anak itu, biar dia nakal kasih, biar bandel kasih, biar. Itu justru kita tidak mengasihi anak kita. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Ibrani pasal 12. Ayat yang ke-6, apa kata firman? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kita masih bersyukur, saudara. Kita masih bersyukur. Kalau ada kalanya Tuhan izinkan kita didisiplin. Sekali lagi bukan berarti Tuhan marah kepada saudara dan saya. Bukan berarti Tuhan kejam kepada saudara dan saya. Tidak. Tuhan disiplinkan kita mungkin tanpa kita sadari. Kita sudah mulai menyimpang dari jalurnya Tuhan. Tanpa sadar saudaraku, tanpa sadar. Kita sudah mulai lalai, kita sudah mulai kendor. Semangat di dalam mengiring Tuhan mulai kendor. Semangat di dalam melayani Tuhan mulai kendor. Semangat di dalam membaca firman Tuhan sudah mulai kendor. Ada kalanya Tuhan izinkan pendisiplinan terjadi dalam hidup kita. Itu jauh lebih baik daripada kita menjadikan orang lain jadi kambing hitam. Saya belajar sejak dulu, saudaraku. Saya dapat nasihat dari hamba Tuhan juga. Kalau terjadi dalam hidupmu, jangan salahkan orang lain dulu. Jangan salahkan keadaan. Mungkin Tuhan mau berbicara lewat sesuatu itu. Mungkin. Saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan selalu punya target ya. Kalau target itu tidak tercapai, kok sudah bulan November, bulan September, kok target tidak selesai, saya langsung kena apa ya? Barangkali saya kurang baca Alkitab, barangkali saya kurang belajar, barangkali saya kurang ini. Itu jauh lebih baik daripada kita menyalahkan keadaan. Amin, saudara. Nah, jadi hal inilah yang perlu kita renungkan baik-baik. Terpaksa Tuhan disiplinkan bangsa Israel dengan lewat orang Median. Dengan lewat orang Amalek selama 7 tahun. Tujuannya apa? Agar bangsa Israel sadar dan mau mendengar lagi suara Tuhan untuk tidak menyembah Allahnya orang Amori. Untuk tidak menyembah Allahnya orang Kanaan. Firman Tuhan ini luar biasa. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ada satu ayat juga dikatakan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakanlah hatimu. Ketika kita didisiplin oleh Tuhan, relakan hati kita. Karena apa? Sekali lagi, tujuannya untuk kebaikan kita. Nah, untuk itu saudaraku kita mau belajar. Mulai saat ini belajar. Dengar-dengaran terhadap firman. Amin saudara. Siapa yang mau dengar-dengaran terhadap firman Tuhan angkat tangan. Wow, sebagian besar. Puji Tuhan. Kita mau belajar dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Karena apa? Ketika kita tidak dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, Alkitab tadi katakan itu sebuah kejahatan. Tentu kita ingat, saudaraku, kisah tentang Adam dan Hawa. Tentu kita ingat ya kisah ini mungkin sejak sekolah minggu. Bagi saudara yang pernah sekolah minggu, tentu kita ingat kisah ini. Ketika Adam dan Hawa masih dengar-dengaran dengan suara Tuhan, Adam, Hawa, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan makan. Ketika mereka masih dengar-dengaran terhadap firman dengan tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka happy-happy saja.
Mereka tenang, mereka nyaman, tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang menakutkan. Apa yang diinginkan oleh Adam dan Hawa, Tuhan cukupkan semuanya. Fasilitas di Taman Eden ada semua. Tetapi ketika mereka mulai tidak dengar-dengaran, dan itu dibuktikan makan apa yang dilarang oleh Tuhan, muncullah penderitaan. Ya, muncullah penderitaan yang selama ini tidak pernah mereka alami. Tetapi ketika mereka mulai tidak dengar-dengaran terhadap firman, dengan makan buah pengetahuan baik dan jahat, muncullah penderitaan. Dan firman Tuhan mengatakan, sekarang Adam, selama ini kamu minta apa, makan apa, sudah ada. Tetapi sekarang setelah kamu tidak dengar-dengaran, kalau kamu mau makan, kerja dulu. Nah ini. Kalau kamu ingin makan, kamu harus berjelih lelah, kamu harus bekerja. Inilah efek, dampak dari ketidakdengar-dengaran Adam dan Hawa. Dampaknya seperti itu. Begitu juga Hawa, nanti kalau kamu melahirkan, kamu akan sakit. Jadi kalau seandainya saudara mau melahirkan, lalu saudara minta, tolong Om doakan saya agar waktu saya melahirkan nanti, agar saya tidak sakit, saya mungkin tidak mau doakan. Karena itu sudah melanggar firman. Setelah Adam dan Hawa tidak dengar-dengaran lagi terhadap firman Tuhan, kamu akan sakit kalau melahirkan. Terlebih daripada itu, dia diusir dari Taman Eden. Diusir dari hadirat Allah. Ini yang lebih ngeri. Ini yang lebih ngeri. Saya rasa, saudaraku, kalau kita sebagai anak Tuhan sudah tidak merasakan hadirat Allah lagi. Aduh, itu sebetulnya satu penderitaan yang luar biasa. Betul. Kalau saudara pernah mengalami hadirat Tuhan, bagaimana Tuhan melawat kita, bagaimana kemuliaan Allah sepertinya membungkus kita, lalu kok sepertinya pengalaman itu sudah tidak pernah kita rasakan lagi, itu sebetulnya satu penderitaan. Kalau saudara pernah mengalami, apalagi ketika saudara pengalaman dijamah oleh Roh Kudus. Wow, itu sungguh luar biasa. Nah ini, pikir ini Adam dan Hawa, cuma itu saja, makan aja sedikit. Menganggap hal sepele. Tidak dengar-dengaran cuma itu saja, makan saja sedikit. Akhirnya apa? Gara-gara itu sudah dianggap sepele, dianggap sederhana, tetapi itu dampaknya, efeknya sungguh luar biasa. Seperti tadi pagi saya katakan, jangan anggap remeh kejahatan kecil. Jangan anggap remeh dosa kecil, saudaraku. Kenapa? Itu dampaknya sangat ngeri, itu dampaknya sangat luar biasa. Kalau saudara membaca di dalam Kidung Agung, di mana itu ada pohon anggur, buah anggur, saudaraku, kebun anggur yang begitu luas, hancur gara-gara rubah-rubah kecil. Hancur bukan gara-gara gajah, hancur bukan gara-gara singa, hancur bukan gara-gara binatang-binatang besar, tetapi gara-gara rubah kecil dapat menghancurkan kebun anggur yang luas. Jadi jangan anggap sepele kejahatan yang kecil. Jangan anggap sederhana dosa yang kecil. Coba kita lihat ayatnya. Dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 15. Apa kata firman Tuhan? Kidung Agung pasal 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Suruh tangkap. Rubah-rubah yang kecil. Yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kebun anggur yang sedang berbunga rusak gara-gara rubah-rubah kecil. Iman yang sudah kita bangun selama ini, kerohanian yang sudah kita pupuk selama ini bisa hancur kalau kita meremehkan dosa kecil.
Amin, saudara. Amin, saudara. Ayo, jangan anggap remeh, saudaraku. Jangan anggap remeh. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh. Gara-gara meremehkan hal sederhana, gara-gara meremehkan yang biasa, saudaraku. Akhirnya apa? Mengalami celaka yang luar biasa. Mungkin kalau boleh saya kasih contoh. Raja Saul. Raja Saul dipilih Allah sendiri. Yang minta orang Israel. Tetapi yang menentukan seorang raja pada waktu itu Allah sendiri. Artinya apa? Allah sendiri yang memilih Raja Saul. Sebelum berperang, Tuhan ngomong, Saul, aku akan membantu kamu. Kalahkan orang Amalek. Kalahkan. Pesanku, ini Tuhan barangkali begitu. Semua manusia, orang Amalek, mulai dari rakyat jelata sampai raja, bunuh. Ini firman Tuhan. Begitu juga dengan binatang-binatang. Baik binatang besar, binatang kecil, binatang baik, binatang cacat, bunuh. Ini firman Tuhan. Akhirnya Saul beserta tentaranya berangkat. Mendapatkan kemenangan. Tetapi Agag, raja orang Amalek, ditangkap hidup-hidup. Rakyatnya semua dibunuh, saudaraku. Perdana menterinya semua dibunuh. Semua pegawai-pegawainya dibunuh. Hanya Agag, rajanya tidak dibunuh. Ditangkap hidup-hidup. Begitu juga dengan binatang-binatang, semua dibunuh. Tetapi ada beberapa binatang yang dilihat Saul ini, binatang ini tidak ada cacat. Tujuannya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak dibunuh. Sebetulnya maksud Saul ini baik, saudaraku. Maksudnya baik. Binatang-binatang ini akan dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai korban bakaran. Saul tahu Tuhan itu paling senang mencium korban. Persembahan daripada anak-anaknya. Korban bakaran daripada anak-anaknya. Saul tahu itu. Tetapi konteksnya bukan saat itu Tuhan tidak senang dengan korban. Tetapi Saul tidak dengar-dengaran terhadap firman. Firman dengan jelas tumpas semua manusia. Firman dengan jelas tumpas semua binatang. Tapi karena ketidakdengar-dengaran Saul, akhirnya apa? Dia ditolak oleh Tuhan. Yang menolak bukan bangsa Israel, tetapi yang menolak Tuhan sendiri. Inilah resikonya. Saul menganggap sepele dosa. Saul menganggap sepele ketidakdengar-dengaran terhadap firman. Ayo, sekali lagi jangan anggap remeh. Seorang raja saja kalau tidak dengar-dengaran ditolak. Apalagi kita, saudaraku. Amin, saudara. Ayo belajar. Belajar dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, saudaraku. Karena apa? Dampaknya. Sebetulnya kalau waktunya luas, itu udah memiliki dampak yang luas, tetapi juga memiliki berkat yang luar biasa kalau kita dengar-dengaran. Saul ditolak. Satu contoh lagi, Musa. Dari sekian nabi yang begitu banyak pada waktu itu, Musa dipilih oleh Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju ke tanah Kanaan. Bukan cuma keluar, tetapi juga masuk ke tanah Kanaan. Mereka keluar. Tetapi apakah kenyataannya Musa masuk ke tanah Kanaan? Tidak. Mengapa? Justru seorang pemimpin yang ditetapkan, yang dipilih oleh Allah tidak masuk, tetapi orang-orang Israel justru bisa masuk. Ketidakdengaran Musa terhadap firman Tuhan. Karena Musa tidak dengar-dengaran terhadap firman sehingga ditolak oleh Tuhan. Ketika orang Israel mengalami kehausan, tidak mendapatkan air, Tuhan bilang sama Musa, Musa, kamu menghadap bukit batu itu.
datang kepada bukit batu itu, ngomong. Bicaralah kepada bukit batu itu, hai bukit batu keluarlah air. Ini perintah Tuhan, saudaraku. Perintah Tuhan cuma disuruh ngomong. Kamu berdiri di depan bukit batu ngomong, hei bukit batu keluar air. Maka bukit batu itu akan keluar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Tidak dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Dia datang kepada bukit batu itu, tetapi langsung Musa ambil tongkat itu, pukul bukit batu itu 2 kali dan keluarlah air. Akibat ketidakdengaran terhadap firman, dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Sementara orang Israel bisa masuk. Akhirnya Tuhan bilang, oh kamu tidak dengar-dengaran. Baiklah, sekarang naik ke Gunung Nebo. Naik ke Gunung Nebo. Setelah itu Musa naik, kamu lihat saja itu tanah perjanjian. Oh di sana Yeriko. Oh di sana Yerusalem, oh di sana saudaraku, Gunung Nebo saudaraku. Kalau saudara diizinkan pergi ke Israel, lalu saudara naik di atas Gunung Nebo, itu sudah di situ ada panduan saudaraku, Yeriko sekian kilo, Yerusalem sekian kilo. Musa hanya suruh lihat saudaraku, tidak masuk. Mengapa? Tidak dengar-dengaran. 2 hal ini kiranya menjadi pelajaran bagi kita. Musa, abdi Allah yang hebat, tidak masuk ke tanah Kanaan. Ayo, kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak Tuhan yang hidup di akhir zaman, belajar saudaraku. Namanya belajar jatuh bangun, tetapi kita perlu belajar. Kita harus belajar untuk belajar dengaran terhadap firman Tuhan. Alkitab katakan kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22 di sana katakan dengaran lebih baik daripada korban. Dalam konteks ini saudaraku, Tuhan senang saudara berkorban, Tuhan senang. Tetapi dalam konteks ini Tuhan lebih senang kalau saudara dengar-dengaran terhadap firman. Amin saudara. Saudara mau dengar-dengaran terhadap firman Tuhan? Saudara mau dengar-dengar terhadap firman Tuhan? Ayo minta kekuatan Roh Kudus. Tuhan aku mau belajar dengar-dengaran terhadap firman-Mu. Silakan pemain musik. Kita minta kekuatan daripada Roh Kudus. Tuhan, kalau selama ini aku menganggap sepele sebuah kejahatan. Kalau selama ini aku menganggap sepele dosa-dosa yang kecil. Tetapi mulai saat ini aku mau belajar dengar-dengaran. Aku mau belajar dengar-dengaran. Ayo saudaraku, dampaknya ngeri untuk itu mulai saat ini. Kalau selama ini saudara menganggap dosa kecil, kejahatan kecil itu hal biasa saudaraku. Tapi izinkan lewat firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kita kembali untuk terus mau dipimpin oleh Roh Kudus, untuk terus mau diatur oleh Roh Kudus sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, dengar-dengaran terhadap nasihat firman Tuhan. Dan saya terlalu yakin Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menggenapi janjinya ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang dengar-dengaran terhadap Tuhan. Ayo kita mengambil satu komitmen mulai saat ini. Tuhan, aku mau belajar dengar-dengaran terhadap firman-Mu. Ayo kita mengambil satu komitmen di siang hari ini. Tuhan, aku mau belajar menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Dan itu dibuktikan dengan kita dengar-dengaran. Ingat, sebuah kejahatan bukan hanya membunuh saudaraku. Tetapi ketika kita tidak dengar-dengaran, Alkitab tadi mengatakan itu juga sebuah kejahatan. Tuhan Yesus